Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu peduli akan kami, Allah yang selalu menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau percayakan untuk kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Apabila kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, dan kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hati kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Lepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh ada di bawah hadirat-Mu, kami datang membawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau besar, kami nyatakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur, Kau besar. Kami nyatakan Engkau Tuhan Yesus saja. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku.
Segala puji bagimu Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan, Engkau besar. Terima kasih, Kau maha sempurna, Kau pujianku. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dan duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, kami membuka hati kami, telinga kami Tuhan. Kami butuh sepatah kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita penerang hidup kami. Kami butuh itu Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan berbicara pada setiap kami. Bahkan pewahyuan-pewahyuan dari-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Biar kami punya hati untuk menangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami boleh meraih semua kehendak-Mu Tuhan. Menjadi pelaku firman. Mengikuti setiap titah-titah perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kaulah pujian kami. Kaulah pujianku, Kaulah kemuliaanku, bagimu Yesusku, hormat dan kemuliaan. Kami sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, bagimu segala-galanya, hormat dan pujianku. Kaulah pujianku, Engkau kemuliaan kami Tuhan. Kaulah kemuliaanku, bagimu Yesus, hormat dan kemuliaan. Ku sembah Yesus, ku tinggikan nama-Mu, bagimu segala-galanya, hormat dan pujianku, hormat dan pujianku, hormat kami, hormat dan pujianku. Dan betapa kami bersyukur Engkau memberi kami nafas hidup, kesempatan hidup dan kesehatan hingga hari ini. Kami percaya hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman. Hidup di muka bumi, hidup di bumi seperti di sorga. Kami dan sisi keluarga kami beribadah dan mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan memberkati kami, memberkati semua orang yang mencari akan kebenaran firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya dan jadi pelaku firman dengan cara tulus murni. Sebab Tuhan berkenan kepada orang-orang yang haus lapar,
yang hidup dengan segenap hati di hadapannya. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan roh hikmat, pengertian dan pengalaman yang benar akan Engkau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Kalau kita mau sejenak merenungkan, sejenak duduk diam, coba memahami di balik semua yang terjadi semasa pandemi ini, kita bisa melihat apa yang Tuhan pesankan, yang Tuhan petakan lewat khotbah-khotbah saudara gereja mula-mula Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kota Kalimantan lewat beberapa bangsawan sorga. Kapan terjadinya masa Delta memasuki Indonesia? Tuhan sudah menjawab lewat khotbah-khotbah itu. Lalu ditanya lagi bagaimana untuk menghadapi, mengantisipasinya. Kita juga sudah dapat panggilan untuk berdoa berpuasa bulan Juni Juli. Lalu dari kota tercinta tanah Papua juga ditanyakan kepada saya perihal apakah PON ini akan berlangsung atau batal. Apakah pandemi ini bisa selesai, mereda hingga PON ini terlaksana. Tuhan jawab. Dan saya dapat kiriman balik dari tanah Papua tercinta. Dikatakan puji Tuhan, semua yang dinyatakan Pak Pendeta tergenapi. Karena ada banyak sekali pernyataan bangsa-bangsa, bahkan kita tahu Amerika Serikat, bahkan WHO, bahkan Badan Persekutuan Bangsa-Bangsa kagum dengan sesuatu yang ajaib terjadi atas bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin kematian yang begitu banyak dengan jumlah infeksi COVID-19 yang begitu besar, di mana seluruh provinsi, kota-kota memerah. Dalam hitungan 1-2 bulan, tiba-tiba mereda. Bahkan 2 minggu yang lalu di Jakarta, angka kematian COVID-19 mencapai titik 0. Keajaiban ini ditanyakan, bagaimanakah Indonesia menghadapinya? Saya ingin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan semua rakyat Nusantara memahami, kalau ada kekuatan manusia atau usaha manusia, tentu akan ada langsung suatu metode, suatu penerapan, suatu pengalaman yang bisa diteorikan hingga bangsa-bangsa lain bisa meniru. Oh, obat ini mesti buat ini, buat itu, buat begini. Hari ini saya rasa belum ada, bahkan dari Presiden Republik Indonesia hingga seluruh jajaran Menteri Kesehatan, Nakes, bahkan seluruh kepala daerah berkata, kami buat ini, buat ini. Karena semua pasti menyadari yang terjadi di balik pandemi COVID-19 atas Indonesia ini tiba-tiba mereda dan tiba-tiba turun drastis. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak rakyat Nusantara dengan berbagai kepercayaan agamanya, dengan keyakinannya merendahkan diri berdoa di hadapan hadirat Sang Pencipta semesta alam, mohonkan keselamatan atas bangsa. Dan kita tahu seluruh rakyat Nusantara, pemerintah, kepala daerah bahu-membahu, bekerja sama, saling menjaga diri, menjagai keluarganya, semua langsung mengenakan masker. Mereka menerapkan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah, vaksinasi berjalan, semuanya serempak berjalan. Meskipun sana sini masih ada sekelompok orang kecil yang menentang vaksinasi, sekelompok orang kecil yang berkata, aku nggak takut dengan yang namanya COVID-19. Ya, itu hanya orang-orang kecil yang ya kita lihat di medsos ketika ditangkap, ketika diinterogasi, ternyata beberapa di antaranya karena stres, karena tertekan secara kehidupan ekonomi hingga kelakuannya bisa berubah demikian signifikannya. Jadi kita hari ini belajar melihat seperti yang 2 minggu lalu saya sampaikan tentang 3 tanda antikris, bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak memenuhi nubuatan dari kitab Wahyu, bahwa vaksinasi COVID-19 ini murni adalah penemuan medis, sekalipun bersumber mungkin dari alam sendiri penyakit COVID-19 ini karena sumbernya dari virus SARS, ataukah ini rekayasa biologi. Saya percaya bahwa semua itu adalah medis. Dan kalaupun ini bagian dari antikris, ini baru hal amat kecil untuk ditakuti oleh orang-orang beriman.
Teman saya dari Amerika, ya teman masa SD yang sudah tinggal di sana, bercerita tentang orang-orang yang menolak vaksin, baik itu pendeta maupun itu tenaga kesehatan. Dikatakan tiba-tiba terjangkit COVID-19, pendetanya koma, ya. Sesudah itu tenaga nakesnya terkena COVID-19, meninggal dunia, dan bocah-bocah kecil, anak-anaknya masih kecil. Hal-hal seperti ini kita tidak dengar, tetapi kita bisa dengar ketika kita punya komunikasi dengan orang-orang yang kita kenal sejak masa kecil, yang karib. Kita bisa melihat fakta, hal yang nyata, bahwa kehidupan hari ini bukanlah tentang mengawang-awang. Saya melihat Tuhan berkata, ya. Marilah kekristenan ini berhenti menggunakan jurus mabuk rohani ini, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah akal waras, sense dari roh yang memeta-metakan, roh yang memahami manakah yang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, nafsu manusia dan setan-setan, bisa memahami dan bisa punya karunia membeda-bedakan roh. Sangat penting di kehidupan hari-hari ini semasa COVID pandemi 19 ini. Dan sungguh lebih terkejut lagi kalau kita bisa melihat terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita sukai datang, dan semakin banyak. Karena kitab suci berkata, barang siapa punya dia diberi sehingga berkelimpahan. Kalau kamu tidak punya, yang ada padamu diambil. Apapun tidak ada sisanya. Karena itulah hidup ini perlu kasih karunia, perlu kemurahan Tuhan, perlu pengenalan pribadi akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Buah dan bukti Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Semasa pandemi ini, Bu Angel itu dengan anak-anak saya, bahkan saya sendiri akhirnya ikutan. Kenapa? Ada satu hiburan, ya, di program televisi RCTI. Itu ada suatu tayangan sinetron. Kebetulan datangnya dari kota Bandung, kota di mana saya diutus untuk menyampaikan misi keselamatan, terutama mencerdaskan dan mendewasakan umat Tuhan yang di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ini. Di sanalah Tuhan menangkap Ibu Angel. Bu Angel meresponi panggilannya. Sinetron ini berjudul Preman Pensiun. Kalau kita lihat sajian cuplikan filmnya itu sederhana sekali. 1-2 tokoh berbicara, dilambungkan pembicaraan itu dalam keadaan mengambang, cuplikan lain yang menjawab. Jadi singkat lugas, pada akhirnya ini menjawab bahwa seluruh rakyat Nusantara butuh tontonan yang menghibur, yang realita, yang sederhana, yang sehari-hari mewakili kehidupan kita. Padahal film itu menggambarkan preman, pencopet, yang dimana ketua pencopetnya pandai berpidato. Di sana juga ada rombongan yang lain yang disebut preman-preman, ada juga karyawan. Terjadi suatu karya yang menarik sekali. Dan tokoh sentralnya yang kita kenal dengan nama Didi Petet, di beberapa serial sampai season ketiga atau 4 masih main sampai meninggal dunia. Turun ke tangan kanannya yang bernama Akang Muslihat. Saya terkejut 2 minggu yang lalu ketika saya, Bu Angel, Pak Hadi Wijaya bertandang ke keluarga Diaken Penatua sidang Jemaat Fathers Miracle Bandung. Anak saya tidak sempat ikut serta. Malam sekali kami pergi hendak mencari tempat untuk doa tutup tahun. Yang nggak disangka-sangka ketika kami menghubungi nomor telepon yang tertera dari sebuah bangunan villa, namanya Bu Angel terkejut dan langsung tersenyum senang. Kenapa? Namanya adalah Akang Muslihat, ya. Jadi kesenangan yang Tuhan beri itu menghibur kita, sukacita itu obat, sukacita dan hati yang gembira itu menaikkan imun. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama saya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, berkatilah aku. Ini aku Tuhan dan keluargaku, lindungi kami Tuhan. Semua bagian demi bagian ini ada di dalam kebenaran kitab suci. Tema kita hari ini serial Gereja Mula-Mula Tuhan,
Pas yang ke-21, temanya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita lihat kebenaran firman-Nya lebih dulu. Apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 13 ini kita bisa melihat hal yang pertama dengan kata diutus. Pemahaman ini mesti kita sadari bahwa hidup sebagai orang-orang beriman itu adalah kasih karunia. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan lebih dulu memilih kita. Dan ketika Dia memilih kita, kita sudah menjadi bagian dari kerajaan sorga, kita menjadi anak-anak Yesus. Dan harus kita sadari, sejak kita dibaptis, sudah dilimpahkan wasiat Tuhan Yesus, yaitu amanat agung. Tuhan Yesus berkata, "Padaku ada kuasa, kunci kerajaan sorga, kunci bumi, kunci kerajaan maut, kunci Daud ada pada Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, beritakan Injil, baptislah, dan ajarkan mereka apa yang Tuhan ajarkan dan yang Tuhan perintahkan padamu." Ini suatu pengutusan sudah ada sejak kita mulai menerima kasih karunia untuk lahir baru. Kesadaran ini harus kita pahami, karena di dalam kisah ini kita bisa melihat jelas Roh Kudus berperan penting, karena Roh Kudus menyatakan kehendak Tuhan. Khususkanlah Barnabas dan Paulus. Khususkanlah dirimu. Terkadang kita di antara satu rumpun keluarga, kita lebih dulu dipilih jadi orang Kristen. Kita lahir baru, kita orang pertama di antara rumpun keluarga kita, lalu baru keluarga-keluarga lain mengikuti. Saya juga punya pengalaman kekristenan yang sama, karena adik saya sekeluarga, bahkan papa mama saya yang membaptis sendiri. Jadi kekristenan saya menggambarkan kekristenan yang kitab suci Alkitabiah. Kenapa? Karena ada pengutusan Tuhan. Lalu dikatakan juga bahwa di balik pengutusan ini ada konfirmasi pengutusan. Untuk konfirmasi ini, para nabi, pengajar, dan jemaat
harus berdoa dan berpuasa. Saya khawatir di akhir zaman ini ada banyak pelayan Tuhan tidak pernah baca kitab suci, para pelayan Tuhan tidak pernah berdoa, para pelayan Tuhan tidak pernah berpuasa. Ditanya, sudah berapa kali di dalam hidup kekristenanmu engkau merendahkan diri berpuasa dengan Tuhan, berpuasa di hadapannya? Ya, kita akan sekali waktu akan mengeluarkan pertanyaan ini, lalu tanya, sudah berapa kali baca kitab suci, Kejadian sampai Wahyu? Kita juga akan bertanya, sudah berapa banyak kamu baptis jiwa-jiwa baru? Karena kekristenan ini haruslah diparameterkan amanat agung, membaptis, membaptis, membaptis. Karena ada banyak sekali pelayanan ini dengan berbagai dalih alasan untuk menutup diri, untuk membenarkan diri. Tetapi kita harus belajar terbuka, transparan di dalam kekristenan ini, supaya pengutusan ini memang didasarkan oleh komunitas, yaitu organisasi resmi dari gereja-gereja Tuhan, baik itu sinode, PGI, badan-badan Injil, maupun departemen agama, supaya segala sesuatunya transparan, mengikuti aturan hukum dan fakta dan semua norma dan etika, supaya pelayanan ini menjadi berkat dan bukan sandungan. Pada akhirnya kita bisa menemukan ada sekelompok oknum-oknum rohani hidupnya tidak tertib. Tuhan menghendaki kita semua hidup di dalam ketertiban, mematuhi hukum, taat pada pemerintah, pada aturan-aturan pemerintah, hidup jadi terang dan garam dalam kehidupan ini. Tuhan inginkan kita ini hidupnya transparan seperti Injil terbuka. Orang bisa melihat Pak Johan itu anaknya siapa, komunitasnya siapa, sudah berapa banyak membaptis, jiwa-jiwa yang dimenangkan seperti apa, pelayanannya, apakah sudah pernah menguburkan orang mati, apakah sudah mendoakan orang sakit sembuh, apakah nubuatannya terbukti, apalagi sudah berbicara nubuatan skala bangsa hingga skala bangsa-bangsa. Dan kita tidak perlu ambil yang namanya suatu promosi, suatu pengakuan untuk diri kita sendiri. Wah, COVID itu karena kita loh yang suruh doa puasa. Oh, dulu kerusuhan Mei itu kita loh yang doa keliling Monas sekitarnya. Enggak perlu. Enggak perlu. Sahabat saya yang sudah meninggal dunia suka berkata, orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang bodoh itu jadi tumbalnya orang-orang cerdik dan licik. Karena itu di dalam kehidupan ini perlu cerdas. Nggak perlu pinter tapi cerdas. Bedanya pinter dengan cerdas adalah orang pinter bisa masuk angin. Tapi orang cerdas itu disertai hikmat, pengetahuan, pengenalan, dan bertindak hati-hati. Itu generasi Joshua. Seperti Joshua 1, sesudah Musa meninggal dunia, Tuhan memperkenalkan dirinya dan memberi pesan-pesan supaya Joshua bertindak sesuai kitab suci, berhati-hati merenungkan kitab suci siang dan malam. Dan Tuhan pesankan, di balik semua yang engkau lakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan, itu ada jalan-jalan keberuntungan namanya. Inilah yang Tuhan ingin kita pahami di generasi akhir ini, supaya hidup jadi jemaat Tuhan yang cerdas. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia, tidur yang panjang, malas yang panjang, selalu berhitungan. Segala hal dihitung, pada akhirnya yang dihitung tidak menguntungkan diri, malah jadi buntung. Mari hiduplah sebagai anak-anak terang yang taat, tunduk kepada firman, jadi pelaku firman, dan mengecap buah-buah hukum tabur tuai di balik kebenaran firman Tuhan, hingga hidupmu bisa menjadi saksi Yesus. Karena di muka bumi ini iblis hanya bisa dikalahkan oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kesaksian dan kebesaran namanya, kekudusan di dalam namanya. Dan yang kedua, oleh perkataan kesaksian kita, hidup kita yang jadi firman. Firman yang berbuah di hidup kita yang menyatu, melebur di dalam firman, hidup kita jadi saksi, hidup kita berkemenangan, hidup kita berkemuliaan, hidup kita jadi teladan selagi kita hidup. Ini Tuhan pesankan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga bisa melihat bahwa di balik pengutusan itu,
ada tujuannya. Jadi ketika Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak sorga, Tuhan Yesus mengambil kita, memilih kita, itu punya tujuan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 itu tujuan pengutusan Barnabas dan Paulus adalah untuk memberitakan firman Allah. Kita hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, harus memahami bahwa tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil ini adalah suatu kewajiban. Celakalah aku, kata Paulus, kalau aku tidak memberitakan Injil. Kesadaran inilah yang mesti kita pahami. Dan ketika kita berdalih dengan banyak alasan, aku nggak pintar berkata-kata, bukan alasan untuk tidak masuk penginjilan. Kalau engkau tidak pintar berkata-kata, apa yang ada padamu, engkau bisa support orang yang pintar berkata-kata dengan hidup sebagai bendahara sorga, dengan keuangan finansialmu, engkau bisa support bagian dana. Aku ini nggak punya dana, nggak punya uang, Pak Pendeta. Aku juga malu minder kalau ngomong sama orang. Ya, kalau bagian itu kamu juga alasan dan kamu juga merasa bagian seperti itu, masih terbuka suatu kesempatan untuk menginjil. Masuk kamar, melakukan doa syafaat, berdoa buat keluarga, berdoa buat umat Tuhan, berdoa buat rakyat Nusantara, berdoa buat bangsa-bangsa, berdoa buat hamba-hamba Allah, berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Itu juga bagian yang sama di dalam pelayanan pekabaran Injil. Baik itu doa, dana, ataupun kita memberi diri untuk bergerak hidup melayani di ladang Tuhan. Semua itu memiliki talenta dan panggilan Tuhan masing-masing. Karena itu kenalilah panggilan Tuhan di dalam hidupmu, genapi. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat suatu bentuk pengutusan ketika terjadi pada seorang nabi besar. Mari kita lihat sama-sama Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13, demikian Tuhan berfirman. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menuntun muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lenggang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Amin. Amin. Nabi Yesaya melihat suatu penglihatan surgawi, penglihatan supranatural, penglihatan ilahi. Kita sering mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seperti apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Tetapi kita tanpa sadar, kita terkesima, terhipnotis dan berkata, wow, wow, wow. Maka engkau adalah generasi wow, wow, wow. Ya, orang yang tidak memahami kitab suci dan tidak mendalami pengertian roh dan hikmat dan pengertian yang benar. Maka yang engkau lihat adalah wow, wow, wow. Ya, wownya semua, saudara. Yang engkau lihat itu cuma bungkusannya, saudara. Bukankah sering kita dengar cerita-cerita ada orang kirim bungkusan, luarnya bagus, kalau dibuka dalamnya kotoran, bahkan ada ular-ular berbisa. Dari mana kita bisa mengenali semua itu? Haruslah didasarkan pengenalan akan Tuhan, haruslah didasari pengalaman hidup, haruslah didasari hati yang merdeka, tidak terburu-buru atau lagi terpikat. Karena di akhir zaman ada banyak sekali orang-orang menjadi korban penipuan karena Bapak sudah memenangkan undian ini, Bapak sudah berhak untuk dapatkan mobil, rumah dan ini. Kalau diperiksa dengan hati yang merdeka, bagaimana bisa menang? Ngirim undian aja nggak pernah, ya, tidak pernah ikut perlombaan apapun. Tiba-tiba Bapak harus bayar uang sejumlah ini untuk pajak dan untuk persyaratannya. Kirim uang, habis itu lenyap semua. Kenapa? Karena daya pikat hati itu bisa membuat manusia jadi teledor. Kitab suci berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu ada, disitulah hatimu juga berada. Harta dan hati pernah kita pelajari dalam serial gereja mula-mula. Ada kaitan yang erat antara harta dan hati. Karena itulah ketika kita belajar tentang panggilan Nabi Yesaya, kita akan menemukan hal yang berbeda dengan kesaksian-kesaksian kekristenan yang kita dengar di medsos, di dalam kehidupan hari-hari ini. Karena kita melihat hebatnya orang itu ketika menyaksikan tentang sorga, tentang neraka, tentang ketemu Tuhan Yesus. Wah, dia manusia super, dia melebihi nabi-nabi kitab suci, dia wow ya. Saya berharap hari ini, mari saudara, belajarlah untuk sedikit bertenang, belajar untuk memahami bahwa wow-wowmu itu adalah masih perlu diuji ulang. Bobot bibit bebet wow-wowmu itu perlu dikaji ulang. Dan kita ini golongan orang masuk pembodohan, dibodoh-bodohi, diwaw-wawin, ataukah kita ini ternyata pernah jatuh lalu bangun lagi, pernah tersirap, terhipnotis, lalu kita mulai sadar, kita belajar jadi umat Tuhan yang cerdas. Pilihannya ada pada Anda. Tapi saya ingin membentangkan panggilan Nabi Yesaya ini ketika dia bertemu suatu dimensi supranatural, keadaan sorgawi, penglihatan ilahi. Lalu dia menyatakan di dalam kesaksiannya tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, celakalah aku. Nabi Yesaya berkata, aku ini siapa? Nah ini ya, penyampai kesaksian inilah yang kita terhilang di dalam kesaksian sorgawi, neraka, bahkan ketemu Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Kita bisa melihat kesaksian itu manusia super, orang Kristen super, hamba Tuhan super yang selalu muncul. Berbeda dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tahu diri dan berkata, celakalah aku. Nabi Yesaya menyadari bahwa dia berkata, aku ini najis bibir, tinggal di tengah bangsa najis bibir. Ini nabi rendah hati,
nabi dewasa, nabi tahu diri. Karena di akhir zaman ini kita akan ketemu ada banyak nabi pengajar, hamba-hamba, oknum-oknum yang lupa diri, dan mereka melebihi nabi-nabi kitab suci. Ini saya berharap saudara menyadari hal seperti ini. Kenapa? Karena ketika Nabi Yesaya berkata, mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam, bukan suatu kebanggaan untuk disaksikan, bukan suatu hal yang menjadi wow untuk dirinya. Dia malah menyadari dia akan mati ketika pada dimensi roh itu. Ya, saya berharap berdoa, ini mengkoreksi semua kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua hamba-hamba super yang pernah mungkin lupa atau mungkin tidak menyadari ini, untuk mulai mengkoreksi cara berkesaksian, cara melihat segala sesuatu, bahwa kita ini bukan bawa-bawa, kita ini orang yang patut dikasihani di balik semua hal yang luar biasa itu. Kenapa? Nggak layak, mati seharusnya. Kita harus menyadari titik ini. Kenapa? Karena setelah kita bisa melihat bahwa Tuhan sampai mengutus seorang serafin untuk menaruh bara pada lidah bibir perkataan Nabi Yesaya untuk menyatakan kudus. Jadi pada saat sudah dikuduskanlah, Tuhan baru memanggil suatu pernyataan, siapakah yang akan kuutus? Ketika sudah mencapai kesadaran, kedewasaan, tahu diri, dan bisa memahami bahwa hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai orang Kristen adalah kasih karunia, baru kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Sebelum mencapai titik ini, maka engkau akan menjadi hamba-hamba Allah yang dinubuatkan Tuhan Yesus. Nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Meskipun engkau sudah berkata, aku bernubuat, mengadakan mukjizat, buat ini, buat itu. Kalau engkau tidak menggenapi apa yang ada pada hidup seorang Nabi Yesaya, maka ketika engkau responi semua hal agamawi yang kau sangka dari Tuhan, itu bukan menuju sorga. Itu sedang menyeret engkau dan keluargamu masuk api neraka. Dan ketika engkau melihat bahwa pelayanan pengabdian kepada Tuhan ini wow, isinya uang untuk urusan perut, ngumpulin harta ngangkat berkarat, ngeruk uang, menghipnotis umat Tuhan untuk dirimu, untuk memperkaya dirimu, celakalah engkau untuk semua itu. Karena kehancuran sudah dimulai selagi engkau hidup, sampai rumpun garis keturunanmu hancur semua di balik pencurian kemuliaan Tuhan itu. Mari berhenti, bertobat dari semua kesesatan ini. Ini Tuhan pesankan sehubungan dengan pengutusan ini. Ada beberapa nubuatan Nabi Yesaya ini ketika Roh bicarakan ini, sampaikan dan ajarkan pada saya terkejut karena ternyata ketika Tuhan memberi suatu keadaan yang diizinkan umat manusia, seseorang, keluarga, kepala keluarga, istri, anak, mantu, ketika suatu bangsa dikeraskan Tuhan, ternyata hanya menunggu waktu bencana, malapetaka, musibah, kehancuran, kemiskinan, penyakit, bahkan kematian akan datang. Ini cuma bicara waktu. Tapi ketika kita berbalik, kata Nabi Yesaya di dalam catatannya, kita berbalik, kita disembuhkan. Ini membuka pemahaman bahwa Tuhan selalu membentangkan tangannya untuk kita bertobat, menyadari semua kesalahan, kejahatan, dan kesesatan yang kita lakukan dan kita hidup di dalamnya selama ini. Kita harus berbalik lagi pada kasih Yesus yang semula. Dan kita bisa melihat nanti ada suatu keadaan-keadaan seperti masa pandemi ini. Ini semua tangan Tuhan, dan kita sudah tahu di pembuka ibadah ini dengan jelas kita bisa menangkap semua yang ada di bangsa kita. Tiba-tiba hari ini semua orang bisa menikmati kemerdekaan, bisa kemana-mana, bisa kumpul makan keluarga lagi. Semua ini kasih karunia Tuhan semata. Kalau kita bisa menyadari ini, maka kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bagian yang kedua. Dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 13 ini bagian yang kedua adalah peperangan rohani. Peperangan rohani akan selalu ada di dalam hidup kita selagi kita hidup. Selagi kita hidup, medan peperangan rohani akan selalu terbuka. Tapi Pak Pendeta, kami nggak diajarkan Roh Kudus, kami nggak diajarkan karunia Roh, kami cuma diajarkan cinta Yesus. Apapun yang kau terima di dalam kekristenanmu, peperangan rohani pasti terjadi. Apalagi ketika terjadi
suatu persilangan, suatu cross area di mana setan masuk lewat jalur-jalur santet, sihir, dan bagian-bagian yang dikatakan kuasa kegelapan. Disitulah iman dan pengenalan akan Yesus di dalam dirimu itu apakah bermanifestasi, apakah berbuah, apakah cintamu kepada Yesus itu bisa menolong akan hidupmu. Ini kan pertanyaan penting sebelum kita jatuh dan masuk pencobaan dan bayar harga mahal. Karena itulah ketika kita menyadari semua ini, sebelum hujan sedia payung, sebelum dadakan mau buang hajat, prepare segala sesuatu. Ada tempat-tempat yang dekat, berhentilah sejenak, jangan malu, karena orang malu itu banyak bayar harganya. Bertanyalah kalau merasa tidak tahu, karena kalau tidak bertanya makin jauh kesesatannya, makin jauh penyimpangannya. Ini merupakan pesan Tuhan supaya dalam hidup ini kita punya mentor rohani. Saya sudah sering saksikan, bahkan saya agak sedikit berhati-hati menyaksikan di dalam kehidupan ini, mengapa saya menjagai hidup, menjagai diri, menjagai rumpun garis keturunan, karena saya tahu bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Di dalam hidup ini ada kedaulatannya, dan tidak usah balas kejahatan dan fitnahan siapapun di dalam hidup kita. Salah satu keluarga yang kami bimbing yang ada di tanah tercinta Papua mengalami gejolak-gejolak rohani, bahkan sempat mau diparang ya. Saya bimbing dari jarak Jakarta dengan Papua. Keluarga pejabat ini juga seorang hamba Tuhan ini mengikuti setiap serial khotbah. Selalu ada pembicaraan pribadi dengan saya. Saya bimbing-bimbing dan pada akhirnya dia bisa melihat segala sesuatu yang saya sampaikan, saya saksikan dan ajarkan itu masuk di dalam hidupnya. Musuh-musuhnya itu dia ampuni, dia tidak lawan dan dia tidak kembali balas dendam. Tapi belajar untuk berdoa dan mengasihinya, dan Tuhan yang jadi hakim yang adil. Beberapa di antara musuhnya ada yang meninggal dunia karena COVID, dan luar biasanya yang meninggal ini adalah berprofesi hamba Tuhan. Jadi bukan lagi hamba Tuhan benar, tapi oknum hamba Tuhan, karena melakukan kejahatan, bukan mengasihi umat, bukan mengasihi sesama, malah berbuat jahat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Beberapa di antaranya datang minta maaf, dan ternyata dia adalah seorang pejabat yang belajar hidup berintegritas dan jujur di dalam karirnya. Banyak orang datang memberi amplop ini itu, dia berkata, aku pelayan kebenaran, juru selamat hidupku kudus dan benar, aku hanya menjalani apa yang negara perintahkan. Adil, jujur, berintegritas, dan tidak memandang muka. Nggak peduli siapa, keluarga siapa, ponakan siapa. Pokoknya yang berkredibilitas, yang berkualitas, yang lolos ujian, silakan duduk di tempatnya. Yang tidak, silakan menyingkir. Ternyata seperti Yusuf menempatkan dirinya, kejujuran seringkali diserang orang-orang yang berkepentingan. Tapi peganglah semua itu. Kalau kita bertahan atas semuanya itu, upahmu besar di sorga. Haleluya. Saya mau tunjukkan suatu keadaan lagi di balik peperangan rohani ini. Saya ingin mengulang lagi kisah para rasul 13 tadi. Kita baca khusus ayat 6 sampai 12-nya. Kita melihat tentang peperangan rohani ini secara terbuka. Kisah para rasul 13 ayat 6 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?
Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia dikenal sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi di sini ada satu tokoh yang mirip namanya, tetapi ada tambahan nama, ada kata bar. Bar itu sehari-hari dipakai buat orang-orang untuk duduk santai, minum minuman keras, dan ada biliar di sana, ada kesenangan-kesenangan, itu bar. Nah, bar itulah dipakai jadi bagian dari satu nama yang dibalik nama Yahudi, yaitu Bar Yesus. Ternyata dia seorang ahli sihir, magician, tukang sulap. Orang yang bermain dengan roh-roh. Yang lebih luar biasa lagi, kita mengenal di dalam satu toko perjanjian lama nama imam namanya Eli. Nah, nama Bar Yesus ini di dalam terjemahan bahasa Yunaninya artinya adalah Elimas. Jadi ketika imam kejar-kejar emas, dia jadi tukang sihir. Artinya di dalam kehidupan ini, seseorang harus menjauhi mamon. Tuhan Yesus sudah pesankan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada Tuhan Yesus, tapi mengabdi juga dengan mamon. Tidak akan menang pihak Tuhan. Kenapa? Di dunia ini kekuatannya lebih besar karena iblis itu jatuhnya ke laut, jatuhnya ke bumi. Jadi dunia ini pada waktunya, baik bumi maupun langit nanti akan digulung. Karena itulah ada langit baru, bumi baru. Karena semua yang ada di muka bumi ini sementara tidak kekal. Tuhan mengajarkan kita punya hati yang merdeka. Hati kita haruslah harta pusakanya adalah Tuhan saja. Maka kita tidak terikat dengan mamon atas dunia ini, Tuhan atas dunia ini. Apalagi kita bisa melihat satu nama Elimas, ya. Janganlah kekristenanmu engkau sandingkan saleh, rohani, terpandang. Isinya semuanya nyuri emas, curi kemuliaan Tuhan. Engkaulah Elimas, Elimas akhir zaman yang hidupnya penuh kemunafikan, yang perkataannya saleh, dalamnya kotor. Ini Tuhan pesankan. Dan kita bisa belajar lewat kehidupan Nabi Eli. Dia tidak pernah bisa memenangkan anak-anaknya. Dia tidak mendamaikan anak-anaknya dengan Tuhan. Dia membiarkan anak-anaknya, hidupnya sekarep dewe, berpesta pora, merusak tatanan ibadah Tuhan, merusak semua hal yang dalam kitab suci. Anaknya berlaku tidak sopan, hidup dalam hawa nafsu. Anaknya mencoreng nama baik Imam Eli sendiri. Dan ada sekelompok orang yang tidak paham menyalahkan Imam Eli. Kenapa? Karena Imam Eli tidak jadi seorang pendidik iman bagi anak-anaknya. Saya berkata, salah seorang papa tidak serta-merta seorang papa yang salah. Ada kesalahan mamanya juga. Suami istri yang salah, anak-anaknya berantakan. Kitab suci tidak mencatat siapakah ibu Eli. Tetapi kita bisa belajar melihat dalam hidup ini, suami istri itu sepadan. Seorang imam raja nabi, yaitu kepala keluarga, seorang pria, seorang suami, harus bertindak sesuai kitab suci. Dan seorang istri itu adalah tulang rusuk, adanya di rusuk. Jangan mau jadi tulang kepala, apalagi jadi tulang kaki diinjak-injak suami. Tempatkanlah hidup suami istri menurut pengaturan kitab suci sesuai tatanan sorga. Dengan demikian baru lahir generasi keturunan ilahi. Memang itu yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan pesan kitab suci. Jikalau kita bisa memahami semua ini, kita akan bisa melihat tanda-tanda. Saya tunjukkan tanda-tandanya sebagai bahan masukan dan sebagai suatu parameter bagi kita umat Tuhan yang belajar cerdas, belajar berhikmat, belajar mengerti akan kehidupan kekristenan ini. Apalagi kita pada masa pandemi COVID-19 ini melihat dunia medsos yang terbuka lebar, dunia medsos yang terbuka begitu luar biasa. Kita harus belajar punya kepekaan membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang manipulasi, rekayasa. Yang pertama, apakah tandanya sesuatu itu dari pekerjaan iblis? Apakah tandanya sesuatu itu
memang meskipun rohani, tetapi rohaninya ternyata di baliknya ada persekutuan dengan iblis. Kita bisa baca 7 gereja mula-mula di kitab Wahyu, itu hampir 7-7-nya. Itu di hadapan Tuhan banyak kekurangannya. Kasih mula-mulanya hilang. Ada yang hampir kehilangan kaki diannya. Ada yang suam-suam kuku, ada yang bersekutu dengan Isabel, membiarkan kehidupan rohani komunitasnya dirusak sama orang-orang yang penuh hawa nafsu, orang-orang yang cinta uang menguasainya. Kita lihat parameternya, saya tunjukkan. Yang pertama adalah ketika kita melihat seseorang, oknum rohani atau hamba Allah, ataukah umat Tuhan, ataukah seseorang yang menganggap dirinya cinta Tuhan, itu harus dilihat. Yang pertama adalah apakah penuh rupa-rupa tipu muslihat. Tipu muslihat bicara tentang orang yang selalu menyakiti orang lain. Tipu muslihat selalu bicara tentang seseorang yang untuk dirinya, keakuannya, keegoisannya. Saya sudah banyak kali diperhadapkan, cuma saya tidak mau masuk areanya, dan Tuhan mengajari saya, menunjukkan pada saya, meskipun sebagai seorang hamba Allah, saya menerima banyak hal langsung dari objeknya, langsung dari pelakunya, dari orang-orang sebagai korbannya. Saya terima konseling, saya terima pengaduan, saya terima curhatan, saya mendengar lengkap semuanya. Dan ketika di rumah sakit, di rumah duka, dan ketika medsos dibentangkan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya terkejut. Saya berkata, wow, inilah neraka. Saya cuma bisa berkomentar begitu. Kenapa? Dengan tangisannya yang luar biasa, saya berharap itu tangisan pertobatan. Itu tangisan kesadaran, dan itu tangisan kedewasaan. Bukan tangisan karena mengasihani diri atau supaya orang lain melihat betapa berbaktinya seorang anak, seorang menantu. Sementara kedua orang tua semasa hidup ditelantarkan. Semasa hidup mereka disakiti. Bahkan gak pernah dibalik pamernya kita ke belahan dunia, bahkan keliling planet, mungkin udah sampai matahari. Sedikit uang saku aja, kita tidak pernah berkati orang-orang yang berjasa di hidup kita, yang tidak bisa kita balas jasanya. Kita tidak pernah beri sedikit uang ke mereka, tapi kita habiskan semua itu untuk show-nya kita ya. Saya lihat semua itu, dan saya lihat juga hal-hal yang melukai ketika seorang yang mengasihi rumpun garis keturunannya membuat makanan. Ketika memberi makan, ya sebut aja cucu-cucunya. Ternyata cucu-cucunya sebelum makan yang makanan jenis santan itu sudah minum susu begitu banyak. Dan kemudian mencret cucu-cucunya. Lalu seorang nai-nai, seorang nenek, seorang ama, seorang oma mengalami panah api dari mantu perempuannya. Sementara ketika kita buka, kita telaah, ya ampun, semua yang ditiduri, semua yang diinjak, itu murni datang dari mertua. Dan ketika di hari rumah duka, wah, merah, sembab. Orang lain tidak tahu. Semua orang akan berkata, wah, berbakti banget mantu-mantu ini. Pak Johan tidak. Karena Pak Johan itu melihat semuanya menurut apa yang Tuhan lihat. Saya tahu kebenaran, saya tahu kejadian sebenarnya. Cuma saya memilih berdiam. Dan di sini saya bentangkan kepada umat Tuhan, belajarlah cerdas, jangan menghakimi apa yang nampak, jangan memuji sesuatu yang bermain di balik air mata. Karena kadang dalam hidup ini tidak semua air mata penyesalan dan pertobatan. Terkadang ada air mata buaya. Ya. Saya belum pernah lihat buaya nangis sih saudara, cuma ini kan ada istilah air mata buaya. Saya berharap saudara jangan coba tangkap buaya suruh buaya nangis, karena buaya lebih suka gigit orang daripada menangis saudara. Ya. Apalagi saudara coba datang ke Pulau Komodo mengharapkan supaya saudara berkata, mari jangan kadali aku. Komodo tidak peduli saudara jenis buaya darat, buaya hitam, buaya malam, karena sekali dekat dia sikat naluri binatangnya keluar. Terkadang dalam kehidupan ini manusia lebih jahat dari binatang. Kenapa? Karena kemunafikan hidup. Ada hamba-hamba, saudara, fotonya aja mengenakan pakaian yang sangat rohani sekali. Dan ketika saya duduk
Anggota keluarga yang jarang bertemu sama saya, yang kenal siapa saya, yang karib dan tahu hati saya terhadap keluarganya. Dia berkata, saya nggak nyangka Pak Johan. Saya berkata, kenapa? Itu maling Pak. Terus gimana? Mama saya itu ngamplopin yang ini buat cucu ini buat anak ini buat saudara ini. Setiap amplop hilang selembar, hilang 2 lembar. Dan maling selalu berkata dia lebih pintar. Maling itu terbodoh karena mengikuti roro miskin. Apalagi orang-orang yang punya Yesus Kristus dalam hidupnya, yang berani pakai liontin, yang berani membawa Alkitab berat-berat. Jangan kelakuanmu lebih jahat dari orang-orang dunia ini. Sadarlah dan bertobatlah. Kenapa? Karena Tuhan itu hakim yang adil. Yesus Kristus itu hakim, segala hakim. Dia akan lihat hidupmu, dia akan timbang hidupmu. Apakah engkau pelaku firman, ataukah engkau hidup dalam kemurahan, apakah engkau sudah benar-benar bertobat, ataukah engkau diam-diam mencuri lagi di dalam kemuliaan yang dia beri dalam hidupmu, di dalam kesempatan-kesempatan yang dia masih beri bagimu. Ini saudara mesti hidup jujur di hadapan Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena setelah saya dengar cerita itu, ketika saya berdiri menyampaikan isi hati Tuhan, orang-orang ini pergi tidak kuat. Makanya pelayanan seperti Pak Johan ini dibenci oleh orang-orang yang tidak mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi pelayanan ini terbagi 2. Pelayanan yang saya jalani bersama Tuhan, mengikuti Tuhan dengan segenap hati ini adalah pelayanan 12 murid. Hanya orang-orang yang betul-betul terpanggil menyadari bahwa Tuhan ada, mau didewasakan, mau dicerdaskan, mau mengakui bahwa semua jalan hidup ini perlu menyalibkan diri, menyalibkan kedagingan, harus pikul salib dan harus sangkal diri, harus benar-benar segenap hati ikut Yesus, bisa menikmati semua khotbah-khotbah Pak Johan. Tetapi kalau pelayanan bagian lain yang Hosana anak Daud, hamparkan baju, hamparkan daun-daun palem, sebentar Hosana, kelakuan menyalibkan Yesus berkali-kali lagi. Mereka, wah, 5 roti 2 ikan, lebih 12 panjang, wah mukjizat, wah luar biasa. Ya sudah terima mukjizat, lupa Tuhan lagi. Ini kelompok yang begini. Saya berkata dalam hidup, terpujilah Tuhan yang memberi saya memahami gua kehidupan di dalam buku. Dalamnya kasih Yesus itu, saya bisa kuat melewati semua proses sampai hari ini. Dan saya bermegah atas semua itu. Kenapa? Karena semua rekam jejak ini, sejak dulu, bahkan nanti sampai cucu-cucu saya bertambah-tambah lewat anak-anak kandung dengan anak-anak yang sekarang ada dalam hidup saya percaya ini akan menjadi warisan library Tuhan yang akan dikejar dengan generasi berikutnya. Ini pemahaman ini mesti kita dapat. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu lagi bagian kedua, yaitu ketika kita melihat apakah mereka penuh rupa-rupa kejahatan. Kejahatan ini artinya orang melanggar firman. Kejahatan ini artinya orang hidup tidak sesuai norma. Kejahatan ini artinya ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan asusila, ada orang-orang yang mengambil bagian yang bukan haknya, ada orang yang menciptakan kesempatan atau curi kesempatan, ada orang-orang yang memang hidupnya tidak murni, yang syarat dengan hawa nafsu. Ini kejahatan. Kita harus amati itu, kita harus pahami itu, karena saya masih ingat Tante Kyok-hwa, Tante 78 tahun yang meninggal 2 minggu yang lalu. Yang minggu lalu di perjalanan Bandung yang saya diberi kesempatan di Mensiro bisa melihat keindahan jubah Ruah Elohim, jubah kemuliaan. Dahulu dia pernah terkesima dengan seorang hamba perempuan yang khotbah. Dia berkata, Pak Johan ini hamba Tuhan keren, bagus. Saya pandang, saya sayang seperti seorang mama, seperti seorang nenek kandung. Untuk menyakitinya saya tidak tega. Tapi ketika Roh bicara, pada bagian ini saya nggak mau bicara lagi. Kenapa? Karena saya sudah pernah bukakan tentang taburan hidupnya lebih dari belasan tahun itu. Ternyata dimanipulasi hamba-hamba, dan ada sekelompok hamba yang lahir dari rumpun-rumpun yang sangat pasir-pasir laut. Kalau sudah tobat dan tiba-tiba jadi pelayan-pelayan Tuhan, itu masih gampang jatuh pada 2 hal. Yang pertama mamon, soal uang nggak bisa dipercaya. Yang kedua soal seksual, gampang sekali jatuh di dalam dunia perkawinan, perselingkuhan, perzinahan. Saya sudah petakan ini dan amati ini. Jadi moga-moga ini jadi pesan generasi pasir-pasir. Kalau
yang terpanggil murni generasi bintang-bintang itu lebih bisa dipercaya. Jadi saya tidak berani mengucap, tapi Tuhan mengutus saya pergi di tempat di mana hamba Tuhan yang dikagumi ini memiliki gereja yang besar, ya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan berkata, aku akan bukakan tempat di mana engkau injak ini, kejahatan hamba-hambaku, aku akan singkapkan semua aib, aku akan angkat semua itu. Tidak disangka-sangka, hamba wanita yang dikagumi itu punya suami juga seorang hamba Tuhan, ternyata jadi oknum, melakukan pelecehan yang sangat mengerikan. Dan ketika Bu Angel bicara sampaikan kepada tante itu termangu dan mulai bingung. Di mana lagi menemukan hamba-hamba kepunyaan sorga selagi hidup? Di mana lagi kita bisa mencari orang-orang yang terpercaya untuk kita berbagi, untuk kita dibimbing, di mentoring? Sudah langka di muka bumi ini. Terkadang ada di depan mata, terkadang Tuhan sudah beri di dalam hidup saudara. Saudara masih suka keliling-keliling padang gurun yang masih suka wow, ya. Kenapa? Karena saudara belum punya tujuan di dalam hidupmu. Engkau belum mengerti panggilan Allah di dalam hidupmu, dan matamu dan hatimu seperti pada Nabi Yesaya katakan, masih dikeraskan Tuhan, akal budimu masih tertutup, pikiranmu belum terbuka. Karena itu engkau perlu datang kepada Tuhan dan berkata, buka pikiranku, buka akal budiku, buat aku memahami kehendakmu dan bisa melihat yang datang dari engkau, orang-orang yang membawa kabar baik itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Mereka itu benar-benar lurus memberitakan Tuhan atau membengkokkan jalan Tuhan, menghalangi orang mengenal Tuhan. Jadi kalau aku nggak dapat, orang lain nggak boleh dapat. Kalau ini nggak mau mentoring aku, orang lain juga jangan ya. Dia berusaha membengkokkan jalan Tuhan. Orang-orang ini punya roh Elimas. Orang-orang ini punya roh Barseus, mereka punya praktek sihir. Mereka membuat orang lain pahit hati, kepahitan mereka tebarkan kepada orang-orang di dekatnya. Maka mereka lah pemilik rantai-rantai neraka yang pernah saya sampaikan itu. Saudara kenali ini. Jangan membuat dirimu masuk pada rantai-rantai kepahitan, rantai-rantai sihir, rantai-rantai magician ini. Hingga engkau yang seharusnya menerima kemuliaan yang besar itu, ternyata engkau lebih memilih pilihan orang-orang kepahitan, orang-orang yang punya praktek sihir yang telah membuat engkau yang tadinya baik-baik, yang tadinya diberkati Tuhan jadi benci, yang tanpa sadar engkau sedang membawa dirimu masuk pada celah besar, masuk neraka. Mari sadari, mari pahami pesan peringatan Tuhan ini. Mari kita lihat sama-sama, janganlah kita belajar di dalam hidup ini buta mata, buta hati, buta dan tuli telinganya. Jangan sampai kebutaan dan ketulian ini mendera hidup kita hingga kita akhirnya membenci manusia, membenci sesama. Sedangkan peperangan rohani dimasukkan kitab suci. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-13. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Berhenti membenci keluarga, berhenti membenci hamba-hamba Tuhan, berhentilah membenci saudara-saudara seiman, berhentilah membenci dirimu sendiri. Peperangan rohani, peperangan dalam hidup ini musuhnya adalah iblis. Karena kita berkiblat kehidupan beriman, kita berkiblat pada pihak Tuhan. Musuhnya setan, musuhnya pembangkang sorga. Sadari itu. Semua peperangan ini terkadang iblis itu menunggangi orang-orang fasik, menunggangi orang-orang kepahitan, menunggangi orang-orang yang mau bersekutu dengan dia untuk menyerang orang-orang pilihan Tuhan, untuk menyerang orang-orang kudus Tuhan, untuk menyakiti dan memfitnah orang-orang benar. Saudara pahami bagian-bagian ini jangan dilawan dengan fisik,
tapi pergunakan manusia romo. Keluarkan manusia romo, buah-buah romo, kuasai diri, sabar, berdoa. Izinkan Tuhan yang mengadili, izinkan Tuhan membela hidupmu, izinkan Tuhan yang berperkara. Nanti saudara akan lihat semuanya keren, indah pada waktunya. Karena orang benar, jalan hidupnya dijamin Tuhan. Meskipun jatuh tidak tergeletak, ada tangan Tuhan. Ya, ingat kebaktian 2 minggu yang lalu tentang tangan Tuhan. Coba putar ulang lagi, pahami tentang tangan Tuhan. Kita akan bisa melihat segala hal yang penting. Kitab suci harus mendasari perbuatan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peperangan rohani itu terjadi kenapa? Karena tanah Kanaan. Itu tanah Kanaan, itu bukan langsung, oh Tuhan berjanji kepadamu, ada janji Tuhan, lalu kamu, oh puji Tuhan, aku karena ada janji Tuhan, aku males-malesan deh ya. Aku tidak usah lagi lakukan kewajibanku, sudahlah, ada janji Tuhan. Saudara terkasih, saya ingin menengahi urusan kesimpang siuran persepuluhan tentang oknum-oknum hamba Tuhan yang membuat ada banyak anak Tuhan pada akhirnya memilih untuk melanggar firman. Dan mereka menuding bahwa sudah tidak alkitabiah, itu perjanjian lama, itu nggak berlaku di perjanjian baru. Saudara terkasih, buka kitab suci. Dikatakan kita ini adalah keturunan Abraham melalui garis darah Yesus. Secara rohani kita berhak menerima janji-janji Abraham. Kalau saudara tidak melakukan persembahan Melkisedek, saudara tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Perjanjian lama itu dasar utamanya itu yang awalnya adalah Abraham. Bagaimana mungkin janji Tuhan lewat generasi Abraham kita terima, tapi kita tidak mau lakukan kewajiban? Bagaimana mungkin engkau hidup di bangsa ini, mau jadi konglomerat, mau jadi pengusaha, mau orang beruntung, banyak kekayaan dan harta dan punya keturunan hebat, tapi engkau tidak pernah bayar pajak atas bangsa ini? Apa mungkin? Coba saudara pahami. Ada 2 tangan Tuhan beri. Janji Tuhan lewat generasi janji Abraham. Secara rohani lewat Tuhan Yesus, semua janji Abraham kita terima sebagai orang Israel rohani. Semua janji-janji yang ada pada Abraham kita juga berhak menerima. Ada kewajiban Abraham, Ishak, Yakub, suatu kewajiban perjanjian lama. Kalau 2 ini tidak disatukan, mana mungkin firman dan roh yang tidak disatukan akan membuat semua baik-baik saja. Bagaimana mungkin konglomerat tidak bayar pajak bisa hidup damai dengan negara? Mana mungkin hamba orang Kristen, orang beriman yang selalu mau diberkati tapi tidak pernah hidup melakukan kewajibannya, mau masuk surga? Emang situ punya petugas surga yang bisa nyelundupin saudara masuk surga? Mari berpikir waras. Hidup ini kesadaran. Jangan sampai kesalahan dan ada oknum-oknum rohani kemudian kita membutakan diri kita, nyeruduk. Mari sadari, singkapilah kehidupan ini secara luas. Dan saya mau tunjukkan tentang tanah Kanaan, tentang janji Tuhan di dalam hidup orang percaya lewat sebuah kisah yang sangat menarik. Supaya apa? Supaya bisa bawa pemahaman kepada kita bahwa kita ini harus berbuat apa sehubungan dengan peperangan rohani. Mari kita lihat sama-sama Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu
sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Kisah Kaleb bin Yefune ini, orang pilihan Tuhan ini, akan menjadi bagian penutup dari peperangan rohani. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kaleb bin Yefune berkata, ketika aku diutus dari 12 orang yang diutus pada zaman Musa, aku berkata sejujur-jujurnya. Ternyata kejujuran Kaleb itu bukan apa yang dia lihat, ya. Sering kali kekristenan ini dihancurkan dari apa yang menjadi fakta logika yang kita lihat. Wah, berat, nggak enaknya, ya beratnya. Kaleb melihat yang manis-manis menurut parameter janji-janji Tuhan. Ketika dia melihat janji-janji Tuhan itu, dia berkata, wow. Karena dia tahu Tuhan melebihi segala-galanya. Maka dia berkata, dahulu aku umur 40 tahun aku diutus, sekarang 85 tahun kekuatanku masih sama. Kitab suci berkata, janganlah kamu lalai untuk berbuat baik. Karena ketika pada masanya apa yang kamu tabur kamu akan menuai. Kalau kamu tidak menjadi lemah. Ternyata semangat Kaleb bin Yefune ini, semangat ini harus dimiliki anak-anak Tuhan untuk bisa menuai dalam kehidupan. Karena semua tuaian besar hanya bisa datang dan bisa diangkut. Sesuai kitab Mazmur berkata, orang yang mencucurkan, ya, orang yang berjalan maju, memberikan air mata, memberikan taburannya, akan menuai, bahkan berkas-berkasnya ditarik dengan kekuatan dan semangatnya, bawa pulang ke rumahnya. Anak cucunya perkasa, anak cucunya menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah. Kitab suci berkata, Kaleb bin Yefune, peperangan di tanah Kanaannya bukan lawan tuyul-tuyul, ya, bukan lawan suku-suku kecil-kecil. Lawannya adalah suku Arba, suku orang Enak, suku raksasa yang terbesar pada masanya. Bayangin saudara, penaklukannya itu adalah hal-hal yang gak masuk akal. Mungkin kalau waktu berperang, ya saudara, ya, waktu Kaleb berperang, mungkin dia akan melihat, wah seperti ini, mau medangin aja masih begini saudara, karena tinggi besar suku Enak itu. Tetapi dia mengalahkan semuanya dan dia menaklukkan semuanya. Kenapa? Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ini penting di dalam pesan Tuhan kali ini. Kalau saudara berani berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, harus hidup segenap hati. Segenap hati jadi pelaku firman. Lakukan semua kewajibanmu, semua komitmen nasarmu engkau harus kerjakan dengan konsisten. Jangan dolak-dalik dengan perkataanmu. Di depan engkau bicara sesuatu, di belakang engkau berbuat yang berbeda. Jangan engkau berbuat manis di depan orang, di belakang engkau mengata-ngatai dan engkau menjahatinya dan kemudian engkau membencinya.
Jangan hidup munafik seperti itu lagi. Mari belajarlah hidup transparan, berkredibilitas, berintegritas, memiliki sifat tabiat dan karakter Yesus yang sejati itu. Janganlah hidup hanya untuk cap cip cup atau paste. Jangan berhentilah untuk menjadi calo di dalam kekristenan ini. Tapi marilah jadi pribadi-pribadi yang berani bertanggung jawab di balik perbuatannya. Tapi Pak, aku berbuat bejat aku ini. Kalau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Itulah ciri khas manusia Kristus yang sejati. Dan ketika saudara bisa melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang merupakan kesempatan dari Tuhan, maka saudara akan punya keberanian untuk bertobat, untuk berani menerima segala konsekuensi dan bayar harga di balik masa lalu. Dan hari ini ketika saudara memutuskan untuk menghentikan semua, Tuhan akan berkata padamu, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ketika yang baru sudah Tuhan bentangkan dalam hidupmu, tekun pikul salibmu, tekun dan giat. Jangan berhitung lagi dengan masa lalu. Lakukan hal yang lebih besar, lebih mulia untuk pekabaran Injil, untuk hidupmu jadi Injil yang terbuka, untuk hidupmu mengumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri bagian ini. Serial Gereja Mula-Mula 421 ini kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Sairat akan tutup dalam doa dan doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan serial Gereja Mula-Mula part 21 tentang pengutusan Tuhan. Kita belajar agar dapat menguji semua hal rohani dalam kehidupan ini dengan melihat dan mengenali 3 tanda dari pekerjaan iblis, juga para oknum rohani yang telah bergencar dari kemurnian hidupnya dan tersesat dalam keinginan-keinginan dagingnya yang penuh hawa nafsu, keserakahan dan hidup cinta uang itu. Mereka akan nampak sebagai magician, yaitu tukang sihir atau tukang sulap atau tukang hipnotis sesat rohani, yaitu nabi palsu yang so tahu dan hidupnya penuh rupa-rupa hidup muslihat, penuh rupa-rupa kejahatan dan membengkokkan jalan Tuhan yang lurus. Mari kita hidup kembali dalam kasih Tuhan yang semula dan hidup sebagai pelaku firman Tuhan secara tulus dan murni. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah online dengan mengangkat kedua tangan kita sehati dan sepakat berdoa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatilah hidup kita, apa saja yang kita kerjakan tuh diberi Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya. Berangkas-berangkas rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dengan anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.